De Gea tolak tawaran Inter Milan sebagai pengganti Onana. David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran Inter Milan karena menginginkan gaji yang jauh lebih tinggi. Hal ini menurut Duncan Castells dari Daily Record, bahwa tuntutan gaji kiper asal Spanyol itu terbukti terlalu tinggi untuk klub-klub Serie A, termasuk Nerazzurri, sehingga negosiasi pun dihentikan. Laporan tersebut menyatakan bahwa De Gea menginginkan gaji bersih sebesar 10 juta euro per musim. Sementara Inter Milan hanya sanggup menawarkan gaji bersih tahunan sebesar 5 juta euro. Dengan demikian sang penjaga gawang telah menarik diri dari pembicaraan transfer, yang membuat Nerazzurri mencari alternatif lainnya. Inter telah mengidentifikasi kiper berusia 32 tahun tersebut sebagai salah satu pewaris Onana, yang telah resmi pindah ke Manchester United. Adapun laporan lainnya dari Metro, bahwa preferensi De Gea adalah kembali ke Liga Spanyol. Seperti diketahui, De Gea pernah bermain di La Liga bersama Atletico Madrid. Dia merupakan jebolan dari Akademi Muda Atletico Madrid, bermain di klub ini untuk semua level pemuda sejak 2007. Seperti diketahui, De Gea hingga sekarang masih berstatus tanpa klub usai berpisah dengan Manchester United, karena kontraknya berakhir pada bulan lalu. Skemaka calon pengganti Korea di Inter Milan. Inter Milan dilaporkan mempertimbangkan striker West Ham United, Gianluca Scamacca sebagai pengganti Joaquin Correa. Menurut jurnalis Italia, Luca Marchetti via FVC Internews, Inter telah menyiapkan sejumlah kandidat yang akan menggantikan Correa, termasuk Gianluca Scamacca. Seperti diketahui, Nerazzurri sedang berupaya membenahi lini serang mereka, menyusul kepergian Edin Dzeko dan Romelu Lukaku. Pemain veteran Bosnia pergi dengan status bebas transfer, untuk bergabung dengan Fenerbahce. Sementara itu, pemain Belgia, Lukaku telah membuat marah Nerazzurri karena ulahnya, yang melakukan negosiasi dengan Juventus yang notabene musuh bebuyutan Inter Milan. Oleh karena itu, klub pun membatalkan kesepakatan dengan Chelsea, untuk Lukaku dan fokus pada profil lain. Masa depan striker lainnya, Joaquin Correa juga berada di ujung tanduk, dan sedang mengarah pintu keluar Stadio Meazza. Pemain asal Argentina itu tidak pernah benar-benar berkembang sejak pindah dari Lazio pada 2021, oleh karena itu, Nerazzurri siap menjualnya dengan harga yang tepat. Seperti yang dijelaskan Marchetti, menjual Correa akan memberi Nerazzurri dana yang cukup, untuk membeli Scamacca di musim panas ini. Pemain Italia berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak dengan West Ham pada musim panas lalu, tetapi mengalami kesulitan beradaptasi di Liga Inggris. Inter tetapkan Barella dan Lautaro Martinez, tak tersentuh transfer. Inter Milan telah menetapkan Lautaro Martinez dan Nicolo Barella sebagai pemain yang tak tersentuh, dan tak akan menerima tawaran apapun untuk mereka. Hal ini sebagai tanggapan dari Nerazzurri, setelah mengetahui adanya minat transfer dari Manchester City, dan klub Arab Saudi. Gelandang Italia dan striker Argentina itu merupakan aset paling berharga di skuad Nerazzurri, keduanya telah memimpin pasukan Inter selama beberapa tahun. Oleh karena itu, mereka dilaporkan telah memicu minat dari klub-klub top Eropa dan Timur Tengah. Berdasarkan laporan kemarin, Manchester City telah mengidentifikasi Barella sebagai target favorit untuk menggantikan Bernardo Silva, yang berpotensi hengkang ke Paris Saint-Germain. City dikabarkan rela merogoh kocek hingga 120 juta euro, untuk mengamankan jasa pemenang Euro 2020 itu. Di sisi lain, klub Liga Pro Saudi yang tidak disebutkan namanya telah menawarkan kontrak 4 tahun kepada Lautaro Martinez, yang akan membuatnya mengumpulkan total 240 juta euro. Namun menurut Sport Mediaset via FVC Internews, Inter Milan menganggap kedua pemain tersebut sebagai pemain yang tidak dapat dipindah tangankan. Nerazzurri tidak mau kehilangan layanan dari kedua bintang tersebut, meski mendapat tawaran fantastis.
Hasil uji coba, Inter Milan hajar Pergoletese 10-0. Inter Milan menggelar laga uji coba kedua pramusim melawan Pergoletese di Appiano Gentile, pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Simone Inzaghi tampil dominan, dan menang telak dengan skor 10-0 atas tim seri C tersebut. Lautaro yang baru diturunkan di babak kedua, berhasil mencetak quad-trick alias 4 gol di laga ini. Sang pelatih menurunkan dua tim berbeda di setiap babak. Inter berhasil mencetak 4 gol di babak pertama melalui Korea, Bastoni, Calhanoglu, dan Dumfries di menit 45. 6 gol lainnya di babak kedua dicetak oleh Lautaro, Esposito, dan Mkhitaryan. Pertandingan persahabatan kedua ini diperkuat oleh rekrutan baru, Thuram yang melakukan debutnya di samping Korea dalam serangan. Namun ia digantikan oleh Esposito pada menit ke-46. Pendekatan Inter sangat positif, karena mereka mendikte laju permainan dan melakukan tekanan sejak menit pertama.